Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, mari terlebih dahulu kita kembali menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Raja di hari pembalasan. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan agar segala aktivitas duniawi kita jangan sampai mengalahkan amal soleh yang seharusnya kita tunaikan, ketaatan yang seharusnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa senantiasa berucap, beramal sesuai dengan apa yang Ia ridhai dan Ia cintai. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kaidah yang tampaknya ya semua menarik ya, tapi mungkin ada masalah-masalah tertentu yang mungkin akan memunculkan beberapa pertanyaan. Kaidah ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaysa dzakaru kal unsa." Dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Nah ini. Jadi ini masalah gender nih jemaah. Masalah laki-laki dan perempuan. Dan ini dijadikan oleh pengarang kitab ini sebagai sebuah kaidah. Sebuah kaidah yang memang tentunya bagi orang yang memiliki fitrah yang lurus, akal pikiran yang juga jernih, maka kaidah ini bukanlah sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang menimbulkan banyak tanda tanya, karena memang laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Jadi di sini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kita hidup di zaman ketika banyak dari kalangan wanita yang menuntut persamaan. Ya, menuntut persamaan, atau bahkan mungkin mereka membahasakannya dengan menuntut kesetaraan, kesetaraan dengan laki-laki. Ini nanti kita bahas, ya. Tapi yang jelas kita bahas dulu latar belakang kaidah ini. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaysa dzakaru kal unsa." Tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Ini konteksnya adalah ketika ibunda atau istri Imran, ya, istri Imran, ibu dari Maryam, ya, itu melahirkan anaknya. Dan pada saat istri Imran ini hamil, beliau sudah bernazar kalau nanti bayinya lahir maka akan sudah diniatkan, dinazar untuk menjadi menjadi khadimul bait, jadi menjadi pelayan, ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, di Baitul Maqdis pada saat itu di Syam. Jadi melayani segala sesuatunya. Saya kurang tahu ya ketika pelayan Baitul Maqdis di situ tugas-tugasnya apa saja, tapi mungkin yang pertama kali terbayang dalam benak kita tugas seperti marbot, mungkin begitu. Gitu ya. Artinya segala perlengkapan fisik,
fasilitas-fasilitas di masjid itu dirawat, ya, dijaga, dibersihkan, ditertibkan begitu. Ya, mungkin juga ada ritual-ritual tertentu juga disiapkan. Ya, yang jelas dinazarkan untuk menjadi pelayan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika lahir, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika istri Imran ini melahirkan anaknya, maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya anak yang aku lahirkan ini ternyata perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah tentunya lebih mengetahui, ya, bayi yang dilahirkan oleh istri Imran ini. Kemudian walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tidak seperti perempuan. Nah, di sini jamaah sekalian, tentunya ketika tujuannya adalah untuk menjadi pelayan rumah Allah, maka tentunya yang dibutuhkan kekuatan fisik, ya, kekuatan fisik untuk ngurus ini, ngurus itu, membersihkan itu, menyiapkan, memperbaiki segala macam. Ya, maka yang diharapkan tentu kalau tujuannya adalah sebagai pelayan rumah Allah, maka yang diharapkan adalah lahir anak laki-laki, kan begitu. Maka istri Imran ini mengadukan hal ini kepada Allah, ya Allah, yang ternyata anak yang aku lahirkan ini perempuan. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tetap menerima menerima nazar, ya, atau istilahnya dia menerima nazar istri Imran ini sehingga kemudian walaupun yang dilahirkan adalah seorang anak perempuan, namun ternyata wanita ini menjadi salah satu wanita terbaik, wanita terbaik sepanjang masa, di antara wanita-wanita terbaik sepanjang masa. Nah, jemaah sekalian Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala sebagian atau pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya walaysa dzakaru kal unsa itu adalah ucapan istri Imran. Ya, ucapannya istri Imran. Namun, terlepas apakah itu ucapan istri Imran ataupun itu bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang jelas ketika ada suatu ucapan yang dilontarkan oleh manusia di dalam Al-Quran misalnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membantah, tidak mengoreksi, tidak menyanggah pernyataan tersebut, ini menunjukkan bahwa ucapan itu adalah benar. Ucapan itu adalah benar, ya. Jadi katakan misalnya walaysa dzakaru kal unsa, di sini adalah ucapan istrinya Imran, tapi di sini tidak ada sanggahan, tidak ada bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Allah setuju dengan ucapan ini, membenarkan ucapan ini. Ini jamaah sekalian Allah. Nah, kita sudah tahu ya konteksnya. Jadi memang laki-laki tidak seperti perempuan, karena memang dalam konteks ini yang diharapkan adalah laki-laki, yang tujuannya tadi menjadi pelayan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah sekalian Allah, dari kaidah ini kemudian pengarang kitab melanjutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan perbedaan antara dua gender ini. Saya katakan gender ya bahasanya mungkin sekarang yang keren, gender. Gender kok kayak nama makanan ya? Makanan apa tuh? Iya, gender, jenis kelamin. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwasanya dua jenis kelamin ini memang berbeda. Berbeda. Seperti misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum." Bahwasanya laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam ini orang yang senantiasa mengurus, orang yang bertanggung jawab terhadap para wanita dengan apa yang sudah Allah lebihkan kepada sebagian mereka. Maksudnya yang dilebihkannya dan diberi kelebihan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa Dia telah memberikan kelebihan kepada
kaum laki-laki. Ya, sehingga kaum laki-laki inilah yang menjadi qawwam, yang bertanggung jawab, menjadi wali, menjadi pengurus yang terhadap kaum wanita. Demikian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan walir rijali 'alaihinna darajah. Ya, dan bagi kaum laki-laki ya, itu ada apa? Ketinggian 1 derajat, ya, 1 tingkat di atas perempuan. Nah, ini jamaah sekalian rahmatullah. Ya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan ya kondisi laki-laki dan perempuan, ya tentunya dia Maha mengetahui ciptaannya. Dia Maha mengetahui ciptaannya. Dan ini juga bisa kita pahami secara secara kasat mata dari pengalaman kita sehari-hari. Ya, kalau laki-laki itu lebih kuat. Kemudian juga dalam hal mungkin dalam hal pikiran, ya rasionalitas itu lebih rasional ya, begitu. Ya, sementara secara fisik perempuan itu lebih lemah, dan dalam hal rasionalitas itu juga berbeda, ya, lebih lemah, lebih dipengaruhi oleh perasaan. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, kita perlu memahami bahwa apa yang dimiliki oleh masing-masing gender ini sesungguhnya adalah kelebihan, ya, kelebihan yang memang perlu ditempatkan pada tempatnya, yang begitu. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasi kondisinya, sesuai dengan fungsinya, maka subhanallah kita akan berucap maha suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan tugas-tugasnya, fungsi-fungsinya. Bayangkan jemaah sekalian, ini barusan saya ketika baca ini saya cari hikmah. Kalau saja misalkan ya perempuan itu rasionalitasnya, ya rasio itu maksudnya apa? Pikirannya itu lebih kuat daripada perasaannya. Maka jemaah sekalian Allah, betapa menderitanya dia nanti. Kenapa? Karena begitu banyak kondisi fisik yang membuat dia susah. Dari mulai mungkin datang bulan, kemudian hamil, kemudian melahirkan, ya itu pasti akan nggak suka sama Bayangkan kalau misalnya laki-laki yang hamil, pasti dia marah-marah terus sama anaknya. Ya kan begitu. Bayangkan coba kayak. Maka dilebihkan perasaannya, empatinya, ya, emosionalnya karena Ya, memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, kondisi yang sulit, ya, sehingga kalau bayangkan kalau kita lagi sulit, ya, maka rasionya ini kalau cuma pakai rasio sudah. Ya ditinggalkan itu, nggak mau lagi diurusin. Ya, tahu lahir mungkin langsung digugurkan kalau yang laki-laki gitu ya, nggak apa-apa. Walaupun ya sebagian perempuan sekarang ya seperti itu. Ya ini kan yang fitrahnya Yang fitrahnya sudah menyimpang. Ini salah satu hal yang bisa kita lihat ya secara kasat mata, mudah sekali kita pahami. Namun jemaah sekalian Allah di sini ya dijelaskan oleh pengarang kitab ini ya bahwasanya ada pergeseran, ya, ada pergeseran pandangan di tengah-tengah masyarakat kita, ya terutama di kalangan orang-orang Barat, orang-orang kafir yang memang fitrah mereka sudah jauh-jauh menyimpang dari apa yang Allah ciptakan ya pada asalnya. Sehingga jemaah sekalian Allah, ini secara ini dulu ya, saya agak keluar dari isi kitab ini. Sekarang itu bahkan yang saya baca, saya tonton ya, ada sekian banyak perdebatan ya di kalangan orang-orang Barat tentang apa jemaah? Tentang bahwa apakah jenis kelamin perempuan atau laki-laki itu sesuatu yang bisa dipilih atau tidak bisa dipilih. Bingung ya? Kalau fitrahnya masih lurus ini nggak akan bingung. Jadi sebagian orang ya di Barat sana mengatakan bahwa laki-laki perempuan itu sesuatu yang dipilih. Orang nggak bisa kalau misalnya katakan misalnya kalau ternyata badannya secara anatomi tubuh fisiknya itu laki-laki, tapi kemudian dia mau jadi perempuan, jamaah sekalian Allah, maka dibenarkan untuk Untuk ganti
kelamin, transgender. Dan cukup banyak praktek, terutama anak-anak remaja. Ya karena jamaah sekarang Allah bahkan ya kalau kita sekarang misalnya kan kita nyebutnya apa? Kelainan orientasi seksual itu LGBT. Itu sudah dipropagandakan ke sekolah-sekolah dasar bahwa orang ya kalau misalnya laki-laki tapi kok malah kayak perempuan, kemudian perempuan kok kayak laki-laki, itu merupakan hak penuh mereka. Mau jadi apa itu terserah mereka. Jadi diajarin untuk memiliki cara pandang seperti itu. Ya. Untuk diajari untuk memiliki cara pandang seperti itu. Ya, sehingga sekarang kan mungkin panggilan orang itu di barat bukan cuma sekedar men atau women. Ya, mungkin apalah gitu ya. Karena apa? Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu misalnya ada isi formulir tertentu gitu ya. Itu mungkin kalau misalnya entah di Google atau apa pokoknya yang di barat lah ya, itu nggak cuma male atau female, tapi mungkin ada other yang lainnya. Ya kalau lainnya apa? Bukan laki-laki, bukan perempuan. Ini jamaah sekalian ngomong. Ya sudah jadi seperti itu. Ya sudah jadi seperti itu. Jadi mereka berpandangan ya itu pilihan. Ya. Nggak terbatas pada apa? Pada anatomi tubuh. Anatomi tubuh kalau itu menghambat sudah dirubah. Yang perempuan mungkin akan minum apa? Mungkin ada obat-obatan tertentu yang meningkatkan misalnya hormon testosteron. Saya pernah baca gitu. Sehingga apa? Jadi lebih maskulin. Gitu. Yang kebalikannya juga laki-laki kalau mau jadi perempuan dia juga ada minum obat-obatan tertentu sehingga apa? Lebih feminin. Ya, hormon femininnya lebih banyak. Nah ini jamaah sekarang jadi ya salah satu penyimpangan syaitan ya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini jamaah sekalian Allah ya yang perlu kita waspadai. Dan Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbedaan ini. Ya, perbedaan ini adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang sudah ya dari sananya seperti itu. Ya. Dari sananya seperti itu. Contohnya ya beberapa hal yang memang dijadikan berbeda ya perlakuannya antara laki-laki dan perempuan. Ya hukum syariat berkenaan dengan laki-laki dan perempuan dibedakan dalam hal apa? Pertama dalam hal warisan. Ya disebutkan oleh pengarang buku ini ya at-tafriqu fil miras. Pembedaan dalam hal jatah waris. Ya, bahwasanya apa? Bahwasanya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahwasanya bagian untuk laki-laki ini tentunya dalam beberapa kasus ya, enggak mesti bagiannya cuma satu ini saja enggak. Jadi ada kaidah dalam Al-Qur'an bahwasanya bagian laki-laki itu seperti apa? Bagian dua perempuan. Ya, bagian dua perempuan artinya lebih banyak. Nah, di sini ya kalau saya pernah dapat ungkapan bahasa Jawanya, saya lupa itu. Tapi kalau ingat aja nanti saya sebutkan. Jadi intinya apa? Bagian laki-laki itu lebih banyak. Dijelaskan oleh Al-Allamah Asy-Syanqiti ya. Beliau mengatakan bahwasanya ya penjelasan kenapa kok laki-laki dapat jatah lebih banyak ya itu dalam kasus tertentu karena memang apa laki-laki itu mutaraqqabun naqs, jadi selalu menjadi pihak yang apa dia itu diduga akan banyak mengeluarkan biaya. Dari mulai biaya apa? Nafkah, mungkin untuk istrinya, untuk anaknya, keluarganya, bahkan juga mungkin dia akan menanggung kedua orang tuanya kalau memang ini ya. Artinya pihak laki-laki ini yang memang menjadi pihak yang akan banyak mengeluarkan apa? Biaya. Sementara kalau perempuan itu menjadi pihak yang apa? Lebih banyak mendapatkan. Dia dapat dari orang tuanya, dia dapat dari suaminya, bahkan bisa dapat dari anaknya. Gitu. Ini jemaah sekarang maka apa? Ketika dibedakan yang laki-laki itu lebih banyak, ya jelas sesuatu yang apa? Sesuatu yang adil. Ya, sesuatu yang adil. Kemudian juga pembedaan ini berlaku pada apa?
pada persaksian, ya, pada persaksian. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah, fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa mar'atani mimman tardawna minasy-syuhada. Jadi kalau misalkan dalam hal jual beli muamalah, ya, kalau misalkan ada saksi, maka saksi itu dua orang laki-laki. Kalau nggak ada dua orang laki-laki, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Artinya persaksian perempuan itu setara dengan persaksian setengah laki-laki. Nah, seperti itu. Ya, setengah persaksian laki-laki. Nah, dijelaskan juga di sini kenapa? Di sini dijelaskan yaqulu Syekh As-Sayyid Rashid Ridha. Jadi Syekh Sayyid Rashid Ridha yang menjelaskan bahwa kenapa seperti itu? Karena memang dalam hal muamalah, dalam hal jual beli, memang perempuan nggak begitu banyak berurusan dengan masalah-masalah ini. Gitu. Kalau orang diminta persaksian tentang suatu perkara yang bukan urusannya, maka yang terjadi kira-kira dia akan banyak lupa, ya, karena perhatiannya nggak begitu teliti. Berbeda kalau persaksian itu berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadi urusan perempuan, ya, maka tidak ada bedanya dengan yang laki-laki. Jadi di sini dibatasi persaksian ini hanya pada perkara-perkara yang antara lain adalah dalam perkara muamalah, yang itu memang bukan urusan wanita secara umum. Walaupun di sini Rashid Ridha, ya, Syekh Rashid Ridha di sini beliau menjelaskan walaupun di zaman sekarang itu banyak perempuan yang meniti karir, sehingga banyak juga wanita-wanita pebisnis yang mengurusi masalah jual beli dan bahkan jadi kaya raya, tapi itu hanya segolongan kecil saja dibandingkan yang lebih banyak, ya, sehingga masalah ini tetap berlaku terus-menerus. Ya, masalah ini tetap berlaku terus-menerus. Nah, jamaah sekalian, ada sebuah syubhat, ya, dari kalangan orang-orang yang, ya, mereka bukan ateis, mereka juga bukan orang-orang ya, bahkan mereka mengaku sebagai muslim. Kita tahu, ya, kalangan orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai kelompok Islam liberal, ya, kebanyakan mereka mengatakan kalau misalnya ada tuntunan syariat tertentu, ya, seperti misalkan soal wanita ini, ya, berkaitan dengan syariat mengenai wanita dalam hal waris, dalam hal persaksian, maka biasanya mereka akan membatasi hukum itu pada kondisi sejarah masa dulu ketika Al-Quran diturunkan. Dulu wanita mungkin masih banyak yang terbelakang, pendidikannya juga mungkin tidak tinggi, tidak ngurusin macam-macam. Sekarang, ya, banyak wanita yang menjadi pebisnis, pendidikannya sudah tinggi, ya. Berarti mereka mengatakan ayat ini sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Jadi mereka biasanya membatasi hukum Al-Quran, hukum Islam itu hanya pada masa dulu. Kalau sekarang karena kondisinya beda, ya, maka hukumnya juga beda. Ini biasanya yang dijadikan jadikan argumen oleh orang-orang seperti ini. Namun jemaah sekalian Allah, tentunya kembali tadi seperti yang dijelaskan oleh Syekh Rashid Ridha, ya, bahwasanya kalangan wanita yang tadi, ya, dia punya pendidikan tinggi, kemudian juga bergelut dalam dunia bisnis dan segala macam, itu dibandingkan dengan yang tidak, itu masih jumlahnya sangat kecil sekali, ya, jumlahnya masih sangat kecil sekali, dan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur, ya, sebagai tolak ukur. Nah, kemudian jemaah sekalian Allah, ini ada yang menarik lagi. Di sini disebutkan, ya, bahwasanya pengarang kitab ini mengatakan wala yadhunnanna ahadun anna fi dzalika intiqasan liqadriha. Jadi pembedaan dalam syariat berkenaan dengan tadi waris, dalam hal persaksian, jangan sampai diduga, dipandang sebagai sebagai bentuk perendahan terhadap kedudukan wanita, ya. Jangan dipandang sebagai perendahan kedudukan wanita. Sebab
bal huwa tanzihun laha an tarki muhimmatiha al-asasiyah fit tarbiyati wal qarar fil bait. Bahkan itu semua sebenarnya adalah apa? Untuk mengokohkan kondisi kedudukan fungsi ya tugas wanita yang memang asalnya itu di rumah untuk mendidik anak-anak. Jadi kalau misalnya soal bisnis muamalah itu kan berarti kan di luar rumah, urusan di luar rumah. Ya, wanita nggak ngurusin itu, dia adanya di dalam rumah ngurus anak-anak, mendidik anak-anak. Jadi pembedaan-pembedaan ini adalah untuk mendukung tujuan dan fungsi atau peran wanita di rumah. Maka jemaah sekalian Allah, ya, ternyata ya walaupun tadi saya sebutkan beberapa fenomena di dunia barat ya tentang adanya tuntutan untuk menyetarakan gender ini, namun ternyata ada sebagian orang-orang barat sendiri yang yang mengakui bahwa dunia barat ini sudah sangat jauh menyimpang dari apa yang seharusnya. Ini di sini dikutipkan oleh pengarang kitab ini ya, beberapa nama ya, saya mungkin nama aslinya kurang jelas ya. Jadi di sini dikatakan maqalathu Davison. Saya nggak tahu ya, ini belum cek lagi nama ininya siapa, tapi ini seorang wanita zaimatu harakati kulli nisa'il alam. Jadi seorang wanita pemimpin mungkin gerakan feminis ya, mungkin yang saya terjemahkan di sini, tapi wallahu alam. Tapi dia mengatakan bahwasanya ada sebagian wanita yang telah menghancurkan kehidupan keluarga mereka karena mereka bersikeras untuk